Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tegar Pambudi 206026. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum. Apa sih kurikulum? Kurikulum itu adalah komponen yang sangat penting yang berperan menunjang tujuan pendidikan dan pembelajaran. Adapun kok menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara. Itu adalah yang dimaksud tentang kurikulum. Lalu apa aja jenis-jenis kurikulum? Yang pertama itu ada jenis separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum ini adalah sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lain. Kurikulum ini itu cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa. Karena dalam kurikulum ini yang sangat penting itu adalah penyampaian informasi sebagai pelajaran dan bisa atau dapat diterima dan dihafal. Itu adalah kurikulum separated subject kurikulum. Adapun jenis yang kedua yaitu correlated kurikulum. Correlated kurikulum ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran itu dihubungkan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga dalam konteks ini ruang lingkup bahan yang dicakup itu sangat luas. Yang artinya bahwa kurikulum ini itu memiliki substansi pembelajaran atau bisa lebih bermakna dan mendalam. Lalu untuk jenis yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Integrated kurikulum ini adalah suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Yaitu integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai mata pelajaran. Itu adalah jenis-jenisnya, yaitu ada 3. Yang pertama tadi separated subject kurikulum, yang kedua correlated kurikulum, dan yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Lalu fungsinya bagaimana? Adapun fungsinya sendiri yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian, di mana yang dimaksud adalah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan karena lingkungannya itu bersifat dinamis. Itu adalah fungsi penyesuaian. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini adalah alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi yang dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Itu adalah fungsi integrasi. Yang ketiga yaitu fungsi diferensi. Yaitu alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang terakhir yaitu adalah fungsi persiapan, di mana alat pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya atau mempersiapkan diri dan bisa dapat hidup di masyarakat. Yaitu jika tidak melanjutkan pendidikannya atau tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itu adalah fungsi-fungsi kurikulum. Adapun untuk komponen kurikulum sendiri, itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Adanya tujuan ini, tujuan kurikulum ini itu ditetapkan dalam pengembangan kurikulum itu supaya menjadikan siswa itu fokus. Jadi tahu tujuannya kemana, jadi tahu. Adapun tujuan itu mencakup 3 hal, yaitu aim, goals, dan objektif. Aim itu adalah tujuan pendidikan nasional, sedangkan goals itu adalah tujuan pendidikan institusi, dan objek itu adalah tujuan kurikulum per mata pelajaran atau mata kuliah. Lalu yang komponennya kedua yaitu tentang konten. Konten adalah terkait hal yang akan disiapkan untuk peserta didik. Paham ya? Hal yang akan disiapkan untuk peserta didik. Ada beberapa kriteria konten, yaitu diantaranya
kebutuhan sosial, kecukupan, signifikasi, validitas, kegunaan, minat, pengembangan manusia, struktur disiplin ilmu, dan terpelajar dan kelayakan. Itu adalah konten. Yang komponennya ketiga yaitu organisasi, ya. Organisasi atau komponen organisasi sendiri itu tidak hanya ada aturan-aturan yang perlu diikuti dalam mengorganisasikan konten, yaitu mencakup dua, yaitu organisasi horizontal dan organisasi vertikal. Nah, organisasi horizontal sendiri itu adalah terkait dengan integrasi dan ruang lingkup. Nah, itu adalah organisasi horizontal. Sedangkan organisasi vertikal yaitu mempertimbangkan urutan dan keberlanjutan. Lalu kita akan membahas tentang komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses itu dimulai sejak pertama kali melakukan analisis tujuan kurikulum. Nah, itu adalah evaluasi proses. Adapun kok evaluasi hasil yaitu menilai capaian dari tujuan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.